Dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita setelah pada pertemuan yang lalu kita dijelaskan oleh Imam Ibnu Khaldun kejadian-kejadian karamah yang terjadi pada diri sahabat Nabi, tabi'in, dan orang-orang sholihin dari berbagai macam generasi. Al-waqa'i katsiratun lahu, peristiwa-peristiwa yang terjadi dari berbagai macam karamah itu sering kita dengar, sering kita temukan, dan juga sering kita baca. Waliman ba'dahum minas sholihin, bukan saja terjadi kepada para sahabat Nabi, tapi juga kepada orang-orang soleh setelah para sahabat Nabi, wa ahlul iqtida, dan siapapun yang biasanya menjadi panutan di tengah masyarakat. Yang terjadi kejadian-kejadian luar biasa karamah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama sufi juga sepakat, innahu yahillu fi zamanin nubuwah. Semua pengalaman spiritual orang-orang soleh ini Bapak Ibu tenggelam saat zaman nubuwahnya Rasulullah SAW. Jadi apa gunanya bola lampu ketika siang hari ada matahari? Kan tidak ada guna Bapak Ibu. Seterang apapun, sebesar apapun kuat bola lampu yang kita miliki, kalau kita hidupkan bola lampu itu di siang hari saat matahari sedang bersinarnya, tidak ada guna seberapa besar pun bola lampu yang sedang kita hidupi. Begitu juga kekuatan-kekuatan spiritual apapun tidak ada fungsi dan guna di zaman para nabi itu hidup, ya. Maka para ulama tasawuf mengatakan innahu yaqilu fi zamanin nubuwah. Maka ilmu-ilmu karamah, ilmu-ilmu ma'unah ini redup
ketika mereka di zamannya Rasulullah SAW yang nampak bersinar itu satu-satunya mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana redupnya mukjizat satu nabi yang hidup sezaman dengan nabi yang lain. Kita tidak pernah dengar Bapak Ibu ada mukjizat Nabiullah Lut alaihissalam, redup mukjizat Lut, karena Nabiullah Lut alaihissalam itu hidup sezaman semasa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana redupnya mukjizatnya Harun, kita tidak pernah dengar Harun itu punya kemampuan ini, punya kemampuan itu, yang selalu tampil dengan kemampuan ini, kemampuan itu yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Harun itu bentuk mukjizatnya, kemampuan spiritualnya saat Nabiullah Musa alaihissalam hidup bersama dengan dirinya. Begitu juga Yahya alaihissalam, redup mukjizatnya itu Bapak Ibu, karena dia hidup semasa dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, ini yang dimaksud pada pertemuan yang lalu, innahu yaqillu fi zaman nubuwah, di zaman kenabian karomahnya para sahabat itu redup. Ifla yabqa lil muridi nihalatun bihadratin nabi, apa gunanya ilmu seorang murid di hadapan ilmu maha guru seperti Nabi Muhammad SAW. Terlalu banyak bicara pun kesannya seperti sedang mengajarkan ikan berenang. Ya, apa manfaatnya para sahabat itu banyak bicara di hadapan sumber ilmu seperti Nabi Muhammad SAW. Itu akhirnya jadi pedoman etika Bapak Ibu dalam dunia tasawuf, dan itu sangat diyakini terutama di dalam pendidikan pesantren. Gak ada guna kita bicara banyak kalau di depan kita itu ada guru yang kita hormati, ya. Kita bahkan bisa baca alif ba sa, atau mengerti ilmu hadis, mengerti ilmu tafsir, mengerti ilmu nahwu dan saraf dari seorang guru. Saat guru itu ada di depan kita, apa gunanya kita banyak bicara? Yang pertama, terkesan kita mengajari ikan berenang, ya, nggak ada guna kita ngajari ikan berenang, ya, seperti nggak ada gunanya kita ajari sabar kepada orang yang makannya sehari sekali. Bapak Ibu, sabar no sabar, tak urut yang bayuhu teologi itu kan bohong itu. Dia yang seharusnya ngajari makna dan arti kesabaran kepada kita. Nah, tapi kebanyakan kita tidak sadar diri, kadang-kadang di depan siapa itu di depan kita. Justru kita pula yang paling banyak bicara, kan? Yang kedua Bapak Ibu, dengan diamnya kita di hadapan orang alim itu pasti akan menambah ilmu dan wawasan kita. Dengar orang alim itu ngomong, pasti itu Bapak Ibu akan menambah ilmu dan wawasan kita. Itulah sebab para sahabat kalau ditanyai sama Rasulullah, kalian tahu nggak ini itu apa? Pasti mereka meskipun tahu, tapi ya ta'addabu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih memilih untuk beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya mereka menjawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah lah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Bapak Ibu coba bayangkan dalam peristiwa haji saat Rasulullah sedang berkhutbah di padang Arafah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, Ayyu yaumin hada, ini hari apa? Sahabat semua kan tahu ini hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Fasakatna hatta zonanna annahu sayusamihi bighairi ismihi.
kami pun diam semua, tidak ada satupun yang nyahut Bapak Ibu. Kalau kita kan sudah ada orang sok keren gitu Pak. Dan itu orang-orang sok keren pakai HP, pakai TikTok. Saya ya Rasulullah, saya paling tahu ini. Gitu ya. Untung nggak ada kita ini. Keluarga kita memalukan sekali Pak. Ya. Generasi kita ini kan generasi yang paling memalukan. Suka bicara apapun yang dibicarakan. Tapi para sahabat hari itu diam semua. Padahal tahu itu tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, kami sedang wukuf. Tapi mereka milih diam. Fasakatna, sampai-sampai kata sahabat, hatta zolana annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sampai-sampai kami menduga Rasulullah akan menamakan hari ini dengan selain nama hari ini. Pakai nama lain lah, bukan lagi Arafah atau hari Zulhijjah atau apalah. Para sahabat jawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Jawabnya seperti itu Bapak ya. Ayo biladin ada. Ini negeri apa ini? Semua orang tahu. Ini di Arafah, letaknya di kota Mekah. Tapi balik lagi para sahabat milih diam, fasakatna hatta dhananna annahu sayusammiha bi ghairi ismiha. Kami pun diam semua sampai kami menduga Rasulullah akan menamakan kota Mekah ini dengan selain dengan nama Mekah. Sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Benaran Bapak Ibu, seandainya mereka jawab ini Arafah, ini Mekah, ini bulan Zulhijjah, itu sahabat akan tahu kelanjutan apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi karena mereka diam, Rasulullah itu merasa nyaman untuk menyampaikan ilmu. Ala inna dima'akum, kata sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta sesama kalian, wa anfusakum, jiwa kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian, haramun haram kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya atau hormatnya kalian dengan hari ini, wa fi syahrikum hadza, atau bulan ini, wa fi biladikum hadza, atau seperti hormatnya kalian kepada negeri ini ya. Jadi kalau kita menghormati ini negeri Mekah, bulan Zulhijjah, hari Arafah, sepatutnya lagi kita harus sama-sama menghormati jiwa seorang muslim, darahnya, kehormatannya, hartanya. Tidak boleh sembarangan kita ambil kecuali dengan jalan-jalan yang sudah dibolehkan di dalam syariat. Itu Bapak Ibu menjadi etika. Kemudian di belakang hari di dalam Islam, dalam menuntut ilmu ya, tidak ada gunanya kita bicara banyak di hadapan orang yang lebih bersinar ilmu pengetahuannya dari kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Imam Ibnu Khaldun juga menyampaikan kepada kita, wa min haula'il muridina minal mutasawwifah, dan di antara mereka al-muridina, para murid yang mempelajari ilmu tasawuf, qaumun bahalilun makturuna asbaha bil majanina minal uqala. Ada di antara para murid, para penuntut ilmu tasawuf itu seperti sebuah kaum bahalil yang terlihat bodoh. Bukan bahlil ya, bahalil. Hati-hati ini nanti saya dilaporkan polisi. Bahalil itu jamak dari kata bahlul. Pernah dengar kata bahlul kan? Biasanya orang Betawi itu senang bilang dasar bahlul kan gitu. Nah, bahlul itu artinya bodoh, dungu. Jamak dari kata bahlul, bahalil. Bukan bahlil.
Takut juga saya. Ya, tak kenapa mirip-mirip gitu. Jadi nggak nyaman ya. Kaum bahalil, ada satu kaum terlihat seperti orang dungu, maktuhun, idiot. Idiot itu di atas dungu lah. Orang idiot itu kan EQ-nya katanya, kata orang psikologi itu 70 ke bawah. Ya, 70 ke bawah itu orang idiot. Ashbaha bil majanin, lebih mirip dengan orang gila. Majanin itu jamak dari kata majnun. Ya. Minal ukala, terlihat lebih mirip seperti orang sinting daripada orang waras. Bapak itu yang dimuliakan oleh Allah, yang wajib menjalankan syariat itu siapa? Syaratnya kan dia ya. Umum, itu syarat umum. Nanti ada syarat tambahan. Misalnya haji itu ada syarat tambahan, istita'ah. Nah, kalau nggak ada istita'ah, nggak ada duit, nggak ada harta, nggak wajib dia haji, ya kan? Nah, tapi syarat umumnya 3 Bapak. Yang pertama Islam. Non Muslim pingin sholat nggak boleh. Ya, pingin ngaji seperti kita orang Islam nggak boleh. Ya, syaratnya haruslah dia beragama Islam terlebih dahulu. Pertama. Yang kedua, dia itu harus berakal. Nah, ya. Orang gila itu, orang stres, orang sinting, Bapak itu tidak wajib syariat, tidak dosa dia. Kita orang sehat akal, nggak tutup orang. Ibu-ibu ini keluar telanjang bukil dari rumahnya dosa. Tapi orang stres, tidak dosa. Dia nggak sholat 5 waktu, tidak dosa juga. Dia ngambil makanan orang tanpa izin, tidak dosa. Kayak di kampung istri saya itu Bapak Ibu ada orang stres, senang ngambil punya orang. Hobinya itu ngambil, tapi dia nggak ganggu, senang ngambil. Masuk ke rumah orang makan terus. Kita lagi makan siang tiba-tiba datang dia, assalamualaikum, udah pulang masuk terus. Saya pertama pulang ke Langkawi itu kaget-kaget, ini apa ini? Siapa ini orang stres ya? Masuk terus dia ke rumah kita, assalamualaikum, seperti rumah dia sendiri. Waalaikumsalam. Iban, nama bucok orang-orangnya makan. Apa terus dia Pak? Nasi itu tempe makan di samping kita, kayak dia punya rumah ini lagi makannya. Tapi dia nggak ganggu kita, nggak jahat, cuma makan, setelah makan kenyang, cuci tangan, pergi. Kalau kita orang sehat akal berdosa, ya kan? Berlaku syariat ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian masuk rumah orang lain yang bukan rumah kamu sampai kamu merasa nyaman kedatangan kamu itu tidak mengganggu orang. Itu makna istiqnas. Baru waktu sallimu ala ahliha, baru kau kasih salam kepada sahibul bait, kepada orang rumah. Kalau orang gila nggak apa-apa, dia masuk aja. Kadang-kadang gila dia Bapak Ibu lebih, walaupun dia gila, kadang-kadang dia ini dalam keadaan tertentu lebih berakal dari orang-orang yang akalnya sehat. Pernah satu kali Bapak Ibu dia ngambil cewek masak Langkawi itu dia ambil, dia curi. Kan ada CCTV itu di Nasa Langkawi, dicari siapa yang ngambil. Oh ternyata dia orang gila itu. Dilapor ke Polsek Lampung itu dari Bimara. Waktu itu apa itu Kapolseknya itu orang Lampung, Bang Surya. Ingat sekali saya itu kan. Surya kan pinter ngaji dia lah, kami tahu agama dikit-dikit. Lapor masyarakat Langkawi, lapor si Alu, kami panggilnya Alu. Lapor si Alu ini dia ngambil celek masjid, udah berkali-kali, bukan satu kali, berkali-kali. Ditangkap.
dibawa ke Kapolsek, ditangkap, kan diinterogasi itu sama para penyidik, ditanya-tanyain, didampingi sama Pak Deci Langkawi, itu didampingi, ditanya, kenapa kamu ngambil celeng menasah, kamu tahu ini dosa nih, celengnya punya Allah, kata Allah. Justru karena punya Allah saya ambil. Karena Allah yang saya kenali itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Kalau celeng punya bapak-bapak ini saya ambil kan gak dimaafin ini. Surya katanya, Surya cerita sama saya, itu saya bodoh kali gayanya itu. Diceramahi sama orang gila. Aduh, betul juga nih. Justru karena punya Allah lah saya ambil. Kenapa? Allah punya sifat pemaaf, pengampun, nggak pelit, bukan kayak kalian. Itu Bapak. Kadang-kadang orang seperti itu khawatirnya kita termasuk walinya Allah ya. Qaumun bahadirun, kaum yang kelihatan dulu patuh seperti Eliot, asybaha bil majanin, lebih mirip dengan orang sinting nabukala daripada orang yang sehat akalnya. Wahum makadalika, ya, meskipun mereka berpenampilan seperti itu, seperti orang stres, faksahat lahum maqamatul wilayah, ya, kewaliannya mereka itu tervalidasi dalam ilmu tasawuf, ya. Wa ahwalus siddiqin, dan terkonfirmasi keadaannya mereka dalam keadaan tertentu seperti kaum siddiqin yang perkataannya itu banyak benarnya daripada salahnya. Ya tadi Pak, contoh. Nah, dan itu ada dalam ilmu tasawuf. Jadi bukannya enggak menjadi kajian para ulama dalam memperhatikan seperti itu, ya. Nanti kenapa bisa seperti itu kita jelaskan, ya. Waqad sahhat lahum maqamatul wilayah. Jadi di dalam ilmu tasawuf tervalidasi Bapak Ibu kewalian orang-orang seperti ini, meskipun penampilan luarnya nampak seperti Bahlul, orang India, seperti setengah gila daripada orang sehat. Wa ahwalus siddiqin, dan keadaannya mereka itu seperti keadaannya orang siddiqin. Kalau dalam tataran Al-Quran Pak, setelah para nabi itu siddiqin, man yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqin, baru kemudian wasyuhada, dan terakhir wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan kita selalu minta dalam sholat, di luar sholat, saat kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim yang kita minta? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dalam hidup. Siapa itu? Nah, kata Allah di dalam ayat berikutnya, ayyuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dalam kehidupan mereka. Siapa aja? Minan nabiyyin, orang para nabi, wasiddiqin, orang-orang gila tadi. Jadi Bapak Ibu, ihdinas siratal mustaqim, yang menjadi orang gila semua nanti. Karena tervalidasi keadaan mereka itu dalam ilmu tasawuf, frekuensinya sama dengan orang-orang siddiqin ini Bapak Ibu. Tapi tentu tidak semua orang gila, ini Bapak Ibu, tidak semua orang gila juga patut untuk kita hormati sebagai para wali yang dijadikan imam sholat nggak pakai baju misalnya, itu enggak. Karena orang-orang yang menempuh jalur kewalian seperti ini tidak boleh diikuti oleh ahli syariah. Mereka bukan panutan. Nah, kalau kemarin kan ahli tidak, panutan diberikan karamah itu umum seperti itu. Tapi ada jalur khusus orang gila yang juga dianugerahi karamah sama Allah. Bedanya apa? Kalau panutan itu yang ikutnya banyak.
petuahnya didengar. Kalau sholat makmumnya ramai, kalau pengajian jamaah mendengar banyak. Ya. Tapi kalau yang seperti ini Bapak Ibu, seperti orang dungu ini nggak boleh ada yang ikut, karena keberlakuan syariat bagi mereka dalam frekuensi yang berbeda kepada kita pada umumnya. Kita kalau bahasa Acehnya ketetapan bahu, tidak sama Bapak Ibu tinggi bahu kita dengan mereka. Maka Bapak Ibu biasanya orang-orang yang menempuh jalur spiritual dengan jalan seperti ini sunyi dia, jalannya sepi, sendiri, tidak punya murid. Ya. Beda dengan Tengku pada umumnya, dia punya murid, punya pesantren, punya daya, punya madrasah. Nah, kalau ini nggak punya, dia sendiri. Kenapa? Jalannya itu nggak boleh diikuti oleh orang lain, ya. Wa alima dzalika min ahwalihim. Dan itu kita pahami dari ahwalnya mereka. Ahwal itu Bapak Ibu kemampuan manusia menghadapi masalah, kemampuan manusia menghadapi realitas. Jadi orang yang menghadapi semua masalahnya dengan tenang, dengan pikiran jernih, bahkan dengan solusi yang tidak pernah kita duga sebelum-belumnya, itu nggak mungkin dari orang yang benar-benar stres, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Ya, misalnya tadi ya, kalau kita renung-renung lagi, betul kata orang gila tadi kan, itu kan pukulan telak. Seperti juga cerita dalam ilmu tasawuf, ada orang kejar seekor anjing berwarna hitam. Di depan seorang ulama besar yang sedang sholat sunnah, lewat anjing, lewat dia lagi kejar. Ya, tiba-tiba ulama itu marahnya setengah mati, dikejar lagi. Jadi orang yang kejar anjing dikejar sama ulama. Jadi manusia biasa mengejar anjing, ulama mengejar orang yang mengejar anjing. Kenapa? Karena dia merasa terganggu. Ini orang kok kejar-kejaran dengan anjing di depan saya sholat. Sholatnya cepat-cepat, langsung dikejar sama ulama itu, dipegang-pegang. Kamu kurang ajar, ganggu saya sholat. Kamu nggak tahu ya, saya itu lagi khusyuk menghamba diri kepada Tuhan saya dengan sholat. Datang kamu dengan anjing itu ganggu saya sholat. Maaf Pak Haji, saya saking khusyuknya kejar anjing, saya nggak tahu ada Pak Haji di depan tadi. Jadi yang lebih khusyuk waktu itu Pak Haji dengan Allahnya, atau orang ini dengan anjing peliharaannya, Pak? Nah, itu kan pukulan telak itu bagi orang yang paham syariatnya, ngaku-ngaku syariat, yang sok-sokan ngaku syariat, tapi kadang khusyuknya kalah dengan orang yang sedang mengejar anjing. Dia nggak sengaja itu mengejar anjing lewat Pak Haji yang sedang sholat. Kenapa? Karena saking fokusnya dia dalam berburu anjing. Sedangkan Pak Haji sama Allah ngakunya khusyuk, tapi lewat anjing aja batal sholat. Nah, mungkin enggak yang seperti ini keluar dari mulut orang yang memang benar-benar gila? Mungkin. Nah, maka kata para ulama, wa alima dzalika min ahwalihim. Kita bisa pahami ini dari ahwalnya mereka. Nah, maka si Alwi itu kebetulan tinggal tidak jauh dari rumah bapak mertua saya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau dapat keberkahan cium tangan dia, begitu namanya. Itu kalau datang ke rumah, dia pingin sekali gendong anak saya. Dulu kan anak saya lahir, kami tinggal di Langkawi hampir 1 tahun, tinggal pindah rumah sementara di sana. Setiap kali dia datang, dia gendong anak saya. Istri saya udah takut-takut itu. Ya ibu, apa ibu, mertua saya takut-takut. Udah nggak apa-apa, saya digendong, benar-benar digendong, nggak diapa-apain Pak. Setelah gendong 5 menit, dia kasih balik, dia pergi. Nggak dilukai, memang nggak jahat pokoknya, nggak jahat, cuma memang agak stres gitu. Itu kita nggak boleh bersuudzon. Kenapa?
kadang-kadang dalam keadaan tertentu, meskipun tidak dalam semua keadaan, ucapan mereka itu banyak benarnya daripada salahnya. Walaupun penampilan mereka itu asbaha bil majanin, kelihatannya lebih mirip dengan orang stres minum ukala daripada orang yang sehat akalnya, ya. Maka itu kita ketahui min ahwalihim, dari cara mereka respon masalah. Man yafhamu anhum, tentu orang yang mengerti dan bisa paham terhadap mereka, min ahli dzauq, dari ahli dzauq. Ahli dzauq itu orang yang punya ketajaman spiritual, ya. Ma'anahum ghairul mukallifin, ya. Tetapi di pihak lain mereka itu tidak lagi menjadi mukallaf. Nah, kita ini Pak mukallaf semua. Saya mukallaf. Makna mukallaf apa? Orang yang diwajibkan menjalankan dan terikat dengan perintah-perintah syariat. Bahkan Pak, ikatan kita ini bukan hanya syariat, kita juga terikat dengan aturan-aturan sosial, adat istiadat, kehidupan sehari-hari masyarakat. Terikat Bapak. Ini ada nggak ibu-ibu? Dalam syariat kan boleh ibu-ibu ini sholat pakai baju abaya panjang, ya kan, tinggal pakai stokin atau kos kaki, udah boleh itu sholat. Orang Arab satupun nggak ada yang pakai mukena kayak ibu-ibu ini. Tapi ibu-ibu kenapa nggak ada yang sholat seperti itu? Sana apa? Nah kan gitu. Berarti selain ada ikatan syariat, ada juga ikatan budaya, sosial, Bapak Ibu. Terikat kita itu. Yang walaupun boleh kan. Saya hari ini kenapa pakai kain sarung? Kenapa nggak pakai celana aja? Sana apa? Tapur burgok pakai silur, nggak cocok Pak. Ya, kan? Saya pakai kain sarung ini bukan perintah syariat. Syariat pakai celana itu nggak boleh. Coba lihat itu Ustaz Fahrudin pernah pakai kain sarung? Nggak pernah dia pakai kain sarung. Pakai celana tiap hari dia. Ya, tapi dalam tatanan budaya orang melihatnya pas secara syariat betul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini banyak ikatannya, terikat dengan sosial, terikat dengan budaya. Kalau ASN terikat dengan peraturan perguruan negeri sipil, kalau TNI Polri terikat lagi dengan aturan kedinasan polisi dan militer. Banyak itu aturan yang mengikat kita. Tapi Bapak Ibu, mereka ini nggak ada ikatan apa. Manusia merdeka sesungguhnya. Mau suka-suka mereka, ya. Ma'annahu ghairul mukallifin, mereka ini bukan mukallaf. Memang ada yang bukan mukallaf, bukan ada orang gila mukallaf enggak? Enggak apa-apa. Ya, tapi dalam keadaan tertentu, kalau bersih hatinya mereka itu Bapak Ibu, mereka dianugerahi kekuatan-kekuatan spiritual oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqa'unahum minal ikhbari anil muhibati wal ajaib, dan mereka punya kemampuan mengikhbarkan, menginformasikan anil muhibati, dari perkara-perkara gaib, ajaib, dan juga perkara-perkara ajaib. Li'annahum la yataqayyadu bisyai'in, karena mereka tidak punya ikatan apapun dalam kehidupan ini, ya. Fayutlaquna kalamuhum fi dzalik, maka mereka bisa mengucapkan sesuatu kata tanpa terbebani dengan satu perikatan di dalam syariat ini atau di dalam kehidupan ini. Ikatan syariat, ikatan sosial, ikatan pernikahan, ikatan kehidupan sehari-hari, tidak ada ya manusia merdeka. Nah, memang ada Pak dalilnya dalam Al-Quran, ada. Alhamdulillah tadi Pak Imam kita baca ayat itu di rokaat yang pertama. Bapak Ibu tahu persis itu cerita Khidir dengan Musa. Belakangan Musa protes terus, nggak nyaman Musa dengan perilaku Khidir itu. Belakangan baru dikasih tahu, Amasafinatu fakanat bimasakina ya'maluna fil bahri. Pesawat kapal itu saya rusak sengaja, ada tujuannya. Begitu juga amal jidaru fakana bihuda amalullah fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhikahuma tughyanan wa kufra. Itu yang paling gak nyaman kita itu ada anak kecil gak dosa dibunuh.
Itu kan Bapak Ibu, kalau sekarang saya lakukan itu, pasti saya ditangkap sama Pak Agus. Ya, langsung saya dipidana. Ada anak kecil saya terak katakan leher, pidana kan? Pidana. Kemudian ketemu Ahmad Jidal Fakana Ulama Yatimani fil Madinah, dinding yang roboh di Tuhan. Di akhir dialog Khidir dengan Musa itu apa kata Khidir? Wa ma fa'altuhu an amri. Itu saya melakukan bukan karena suka-suka saya. Wa ma fa'altuhu an amri, saya tidak lakukan itu karena suka-suka saya. Dan juga tidak, walaupun kelihatannya seperti melanggar syariat, tapi ada perintah lain di luar perintah syariat yang diterima oleh Khidir, dan itu bahasanya melampaui syariat, bukan bertentangan dengan syariat. Melampaui syariat, Bapak. Kalau bertentangan dengan syariat, sebenarnya secara kasat mata itu bertentangan, bunuh orang bertentangan, enggak? Bertentangan. Rusakin kapal nelayan yang tidak ada dosa, bertentangan dengan syariat, kita tidak diizinkan itu, Bapak. Tapi Khidir dapat perintah lain, perintah dari sudut ilmu hakikat, yang dalam qadarullah, dalam takdir Allah, Allah sudah memberitahu ini orang, anak ini usianya 20 tahun benar-benar jadi perusak. Bukan hanya dirinya rusak, tapi orang tuanya, bahkan masyarakatnya. Kalau syariat kan sekarang nggak tahu kita apa yang akan terjadi, akan datang. Tapi orang yang dapat perintah lain dari Allah, Pak, sehingga dia berani berkata wa ma fa'altuhu an amri, itu melampaui. Kejadiannya bisa dibaca apa yang terjadi 20 tahun. Supaya kejadian itu nggak terjadi, ini anak dihabisi. Kalau dengan sudut pandang itu, dengan frekuensi itu, cara baca kita, apa yang dilakukan oleh Khidir itu manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Tapi kalau nggak ada pertimbangan itu, Pak, kalau saya jadi hakim hari itu, misalnya Musa gugat ke pengadilan, saya hakim, saya akan memvonis Khidir itu sebagai pembunuh berdarah dingin karena membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Kenapa? Sebagai hakim saya tidak bisa melihat apa yang bisa dilihat sama Khidir alaihissalam. Nah, jadi melampaui, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan peristiwa seperti itu banyak sekali terjadi di dalam dunia sufi, Bapak. Ya, saya sering juga mencontohkan bagaimana ya Wali Songo itu melanggar aturan syariat, dalam tanda kutip melanggarnya, ya, karena seperti para wali itu nggak mungkin nggak ngerti syariat. Tapi hari itu mereka langgar. Mereka nikahkan Putri Retno itu dengan Raja Brawijaya 5 yang Hindu. Dalam ayat Al-Quran jelas nggak boleh itu dilakukan. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan pernah wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan pernah wanita muslimah menikahi laki-laki musyrik sampai dia beriman. Hindu itu kan musyrik. Wala abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Laki-laki muslim jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun dia membuat kalian takjub, walaupun dia seorang raja, tidak boleh, Bapak. Tapi kesepakatan Wali Songo menikahkan Putri Retno itu dengan Raja Brawijaya 5. Alhasil ternyata dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki, Fathahillah. Ternyata Fathahillah ini, Bapak Ibu, yang mendirikan Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa, Kesultanan Demak. Berakhir masa Hindu, beratus-ratus tahun itu tanah Jawa dikuasai oleh Hindu, itu berakhir dengan lahirnya anak yang tidak sah menurut syariat Islam, pernikahan ibu dengan bapaknya. Ada maslahat lain yang bisa dilihat oleh para ulama yang tidak bisa kita lihat oleh orang pada umumnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu ilmunya ada sama para ulama. Ya, saya baca itu kisah Islamnya Yusuf Hamka, kan didekati terus sama Buya Hamka.
Buya Hamka, sehingga nama dia kan nama Islamiyah pakai nama Buya Hamka belakang Yusuf Hamka. Didekati terus, ditempel terus sama Buya Hamka. Ya, padahal waktu itu dia masih anak muda ugal-ugalan, Cina lagi, ya kan? Apa penebang kayu? Kerjanya itu penebang kayu di Kalimantan itu. Tapi ada orang lengkap dibelain sama Buya Hamka di. Kenapa? Buya Hamka melihat ini orang berpotensi banyak mendatangkan manfaat kalau seandainya dia Islam, ya kan? Itu yang dia kisahkan, yang kita baca di dalam buku. Kalau kita membaca peristiwa itu tahun 70-an, mungkin kita kesal sama Buya Hamka. Apa ini Buya Hamka bilang bela-bela Cina, bela-bela ilegalogi, kan itu Pak. Kesal kita sama Buya Hamka. Tapi Buya Hamka itu punya penglihatan batin yang enggak kita punyai. Yang mereka beliau melihat sesuatu di masa depan yang akan punya maslahat besar kepada agama Islam melalui diri Yusuf Hamka ini. Suatu hari dia akan Islam. Kita tidak bisa lihat itu Bapak. Nah, ini yang disebut dengan li'annahum yatakayyadu bisyai'in. Mereka ini tidak terikat dengan norma apapun di dalam kehidupan. Fayutlaquna kalamuhum fi dzalik. Maka mereka secara bebas bisa ngomong apapun. Wa ya'tuna minhu bil ajaib. Dari sinilah mereka bisa mendatangkan banyak perkara-perkara ajaib dalam kehidupan, ya. Nah, orang seperti ini bukan teladan, bukan panutan. Khidir pun tidak punya umat, ya. Satu-satunya cerita tentang Khidir itu dalam Al-Quran, ya Musa aja berguru sama dia. Itu pun karena Allah perintahkan dia berguru kepada Nabiullah Khidir alaihi salam. Setelah itu Khidir tidak punya umat, tidak punya pengikut, tidak punya syariat seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa punya umat Bani Israel, punya pengikut, punya kitab suci, punya kitab Taurat, punya kitab Talmud. Khidir tidak punya hal-hal seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Bapak Ibu jadi orang gila semua. Habis pengajian ini. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca komentarnya para fuqaha, ya, dalam mengomentari kelompok sufi ini, kelompok aneh. Nah, kemampuan nyerocos itu apa? Kicauan mereka itu Pak disebut dengan majzub nanti, ya. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang. Majzub itu suka sekali yang ngomong, perbuatannya suka sekali coret-coret. Kalau kita kan nggak boleh itu ditangkap. Kalau saya coret-coret, misalnya kantor gubernur saya coret-coret, itu kan vandalisme namanya, ya. Vandalisme itu membuat kacau ruang publik. Ya, ruang publik itu kan nggak boleh dihancurin, nggak boleh apa-apa. Kalau saya lakukan itu pidana, ya. Tapi mereka ini nggak ada ikatan apa-apa. Polisi pun kalau mau pidana dia kan gimana? Orang gila kan pasti dibawa lagi ke RSJ. Dibawa ke RSJ punya sanggup pikir lepas lagi kan gitu terus Pak. Siklusnya orang gila coba lihat seperti itu terus. Kecuali kalau sudah ganggu biasanya di kampung dipasung. Nah, dipasung dia. Tapi ada aturan pemerintah nggak boleh lagi ada pemasungan, ya kan? Dimasukkan ke RSJ, dikira ini saya Pak. Boleh tanya sama Pak Usman. Pak Usman kenal kan Pak Usman? Sahabatnya Ahli Mahirul itu. Saya kan sering main badminton di RSJ itu Pak. Satu kali waktu ada orang Pak, saya pikir ulama besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya dengar itu. Orang ini ketawa Pak Usman. Nah, Ustaz, kok ya dengar ngomongnya tapi sang berdaya. Kita yang nggak tahu dia orang gila Pak. Dengar omongan dia pertama betul. Dia ceramah Pak di situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita harus bertakwa semua kepada Allah. Ini lihat ini perempuan ini walaupun perawat pakai bajunya ketat-ketat, tanda dia nggak ada takwa kepada Allah. Betul kan? Datang Pak Usman itu. Itu kan saya kemarin ikut seleksi Baitul Mal kan ada syarat harus bebas narkoba kan, bebas apa lagi psikotes kan ada itu surat-surat itu harus tes, ya kan? Saya tes Pak. Nah waktu kan nunggu itu, saya nunggu lihat dia ceramah itu. Kalau semacam Ustaz, ini orang pemohon pun. Tapi ini betul nih, ya, saya bilang betul ini ibu-ibu itu yang salah. Kalau
ini lebih sehat daripada ibu-ibu yang pakai baju ketat itu. Nah, gitu Bapak ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjut kembali pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq wa